Halo teman-teman, selamat datang di channel Filda Bercerita. Ini video perdana aku and finally aku bisa meyakinkan diri aku untuk membuat channel dan video ini. Karena sebenarnya ini adalah salah satu resolusi aku pada tahun-tahun sebelumnya, but in 2025 aku berusaha untuk mewujudkan ini semua. Di opening ini aku mau ngasih informasi kenapa sih Filda Bercerita, kenapa berbagi cerita, dan kenapa cerita. Secara basically aku emang suka banget bercerita, mendengarkan cerita orang lain, dan aku selalu percaya bahwa setiap cerita masing-masing kita ini bisa saling memotivasi dan bisa saling menginspirasi. Nah, di video perdana aku ini aku mau berbagi cerita atau berbagi experience aku tentang gimana sih aku bisa lulus 3 tahun 4 bulan, bisa ngerjain skripsi kurang dari 1 bulan, dan lulus mendapatkan gelar cum laude atau dengan pujian. Nah, yang pertama, semenjak sebelum masuk kuliah aku emang udah meniatkan dari hati ketika aku kuliah nantinya aku pengen banget lulus tepat waktu, atau kalau bisa mau banget lulus di 3 tahun 6 bulan atau bisa di bawahnya itu, dan alhamdulillah terwujud. Nah, jadi tips yang pertama itu meniatkan dengan baik dan menentukan tujuan yang jelas, teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang masih anak sekolah dan pengen masuk kuliah, buat tujuannya niatkan dari sekarang, atau teman-teman yang masih di semester pertengahan atau semester akhir juga masih bisa, nggak ada kata terlambat actually. Dan tips yang kedua yang biasanya aku pakai itu adalah aku selalu percaya bahwa time management itu adalah hal yang terbaik, dan apapun itu termasuk dalam membuat planning ini aku membuat time management. Contohnya seperti apa? Walaupun aku aktif di berbagai kegiatan, entah itu organisasi, kegiatan sosial, kepenulisan, dan lain-lainnya, aku selalu membuat tim manajemen untuk aku sendiri, karena aku tahu aku anaknya pelupa. Jadi aku berusaha untuk mengantisipasi itu dengan membuat time scheduling. Semisal contohnya, waktu untuk belajar di hari ini kapan, di jam berapa, waktu untuk main apa, dan waktu untuk organisasi, waktu untuk jalan-jalan, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, aku itu selalu menggunakan sumber belajar yang beragam. Nah, karena tidak bisa dipungkiri memang kita di dalam kelas itu dibatasi oleh waktu. Karena paling lama kan dosen itu ngajar mungkin 3 SKS, 4 mentok-mentok 6 SKS ya. Nah, untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif, aku selalu menggunakan sumber belajar yang beragam. Contohnya seperti apa? Nah, aku biasanya baca jurnal, artikel, atau karena aku anaknya suka nonton nih atau suka mendengarkan, jadi aku mencari materi di YouTube, karena banyak banget kok sekarang dosen-dosen yang udah melek teknologi, yang dimana mereka mengupload video perkuliahan mereka. Dan aku biasanya nonton entah itu dari dosen universitas aku atau dosen dari universitas lain. Jadi yang kayak feel free untuk nonton materi perkuliahan, yang penting itu selaras, seperti itu. Terus tips yang keempat itu adalah konsisten belajar. Karena aku karena di sekitaran kita ini, atau aku pun juga dulu awal-awal sih, semester 1, semester 2 itu masih yang kayak belajarnya pas mendekati ujian, pas mau presentasi aja. Tapi ternyata tuh nggak cukup, teman-teman. Kita perlu konsisten dalam belajar, yang mana kita membuat lagi time scheduling semisal waktu belajar, entah belajar dalam 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau lebih baiknya 1 kali dalam sehari juga bisa, atau sebelum tidur atau di malam hari. Feel free lah untuk kalian gimana cara untuk mengatur jadwalnya. Yang penting kita tuh harus konsisten membuat jadwal belajarnya, karena untuk mendapatkan nilai yang baik kita perlu usaha yang lebih baik juga. Nah, terus yang terakhir adalah tetap terlibat aktif dalam kegiatan sosial, organisasi, dan lain-lainnya, teman-teman. Karena tidak bisa dipungkiri realita di lingkungan kerja atau lingkungan setelah perkuliahan ini akan menuntut kita banyak hal. Nilai tidak menjadi tolak ukur semuanya, karena secara riset pun IPK adalah mungkin urutan keempat atau urutan
menjadi jaminan seseorang bisa survive dalam dunia kerja atau lingkungan setelah perkuliahan. Nah, jadi penting banget nih buat kita mahasiswa untuk tetap terlibat aktif, entah itu organisasi apapun kegiatannya yang bisa mengembangkan minat teman-teman dan mengembangkan bakat teman-teman. Nah, mungkin itu aja sih teman-teman, tips yang bisa aku share di video opening ini ada 5. Mungkin teman-teman yang lagi nonton punya tips-tips yang belum aku sebutin, feel free banget untuk tulis di kolom komentar, karena saling berbagi cerita dan saling membagikan itu bisa menginspirasi. Mari kita selalu gaungkan untuk itu. Makasih karena sudah nonton. Aku minta kalian untuk selalu support aku untuk bisa buat video-video seperti ini, dan jangan lupa di like, di share jika bermanfaat. Terima kasih.